itu yang awal ya. Oke, kita ulangi. Bisa lihat screen-nya? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Jadi nanti yang UTS yang ada tanda UTS di sini lihat nih. Seperti ini ya. UTS itu apa? Sampling populasi dan nilai harapan parameter. Oke. Itu udah kita pelajari, nilai harapan, expected value. Kemudian distribusi peluang diskrit. Hari ini kita akan belajar ini ya. Kemudian nanti distribusi peluang kontinu. Itu masih sama confidence interval satu populasi. Itu UTS. Jadi ada berapa itu? 1, 2, 3, 4. Ya. Nanti tes 2, 1, 2, baru sore. Gitu, Axel? Bisa? Oke, Mau Pak. dicatat boleh. Pokoknya 3 kali pertemuan lagi kita baru nanti UTS ya. Karena nilai parameter sampling populasi yang ini sudah sebelum. Bahkan kemarin kalau nggak salah tes ada juga soalnya nih, tes ini ya, nilai harapan. Baik, jadi nanti pertemuan ke depan 3 kali lagi baru UTS, tetapi materinya 4 kali pertemuan ya. Oke, saya pikir itu. Hari ini kita belajar tentang variabel peluang diskrit ya. Saya lihat. Permisi Pak, Enggak, maaf enggak. potong. Saya kalau Ya. izin mau record boleh ya Pak? Ya, silakan. Siapa ini? Marisa Pak. Marisa, biar saya bikin co-host ya. Iya, Clarissa. Ketua kelas kan? Iya benar Pak. Ini kenapa ya kok? Co-host Marisa. Yang ini kan ya? Saya buat co-host ya. Yes. Oh ya, oke Pak. Terima kasih Pak. Oke, silakan di-record ya. Recording in progress. Sebentar ini di LCD-nya trouble, saya coba mau rubah settingannya sedikit ini. Kasihan nih Pak Ignatius, jadi matanya nanti malah terganggu ya. Setting mudah-mudahan saya bisa. Display mana display ini? Display. Oke. Display. Multiple display, oke. Display frekuensi mana? Kenapa kedap-kedip ya di sini ya? Display solution. Display orientation. Ya, duplicate. Connect wireless display. Advanced display setting. Frekuensinya kita coba cuman ini doang. Wire display. Oke. Sama aja ya. Oke. Berubah nggak? Sama aja. Gimana nih? Nggak apa-apa lah ya. Ignatius ya. Atau yang ini mungkin lebih mantap ini. Kalau yang ini
Hah? Enggak, di screen saya enggak, cuma di display-nya aja. Oke. Sedap sekali. Atau lebih bagus 60 ini kayaknya. If display repeated once. Apa ya? Oke, ya kasihan juga nih Ignatius di LCD-nya kedap-kedip. Atau kalau saya buat ini lebih tenang. Display. Kami tenang ya. Oke. Oke baik, teman-teman udah di recording ya. Hari ini kita belajar tentang apa ini? Variabel peluang diskrit ya. Apa maksudnya peluang diskrit? Di sini ada ya. Pointer option. Saya bikin gini aja. Jadi saya lebih suka oret-oret lah. Oke. Nah, nilai variabel itu ada dua kelompok. Satu yang diskrit ya, diskrit yang ini. Satu yang kontinu ya. Diskrit itu nilainya kenapa? Nilainya itu adalah bilangan bulat ya. 0, 1, 2, 3. Tetapi dari 0 ada juga ya. Tidak hanya satu. Jadi 0, 1, 2, 3, 4, 5. Nilainya seperti itu ya. Sedangkan kontinu itu nilainya itu sembarang, tak terhingga. Ini terhingga karena dia hanya bilangan bulat saja. Sedangkan ini tak terhingga. Kenapa? Karena nilainya itu sembarang nilai, di samping bilangan bulat juga bilangan pecahan. Jadi Anda bayangkan bilangan pecahan itu banyak sekali ya. Bisa aja misalnya 1, 1,2, 1,03 ya, 1, berapa dan seterusnya. Jadi tidak terbatas. Nah, itu namanya variabel kontinu ya. Jadi kalau nilainya itu adalah nilai yang tak terhingga terbatas, itu artinya variabel kontinu. Tapi hari ini kita hanya membatasi variabel diskrit saja ya. Kalau diilustrasikan kurang lebih seperti ini. Kalau diskrit itu artinya kan putus-putus gitu ya, tidak bersambung, putus gitu. Nah, misalnya ini nih, sangat pendek, normal, tinggi, sangat tinggi. Itu aja nilainya. Di antara ini nggak ada. Kalau nggak sangat pendek ya pendek, gitu aja. Di sini juga nggak ada, ya sama. Tapi kalau kontinu di setiap titik ini ada, dimanapun di sini ada, ya semua terus. Misalnya ini 150, nah di sini nanti 150,03 bisa. Di sini misalnya 170 pas, atau mungkin di sini 172,004. Jadi sembarang nilai ya. Makanya namanya kontinu. Jadi hitungannya itu bilangannya itu bersambung terus menerus. Jadi jumlahnya bilangnya itu berapa? Tak terhingga, banyak sekali ya. Itu makanya disebut tadi jumlahnya itu tak terhingga. Ya, karena lihat aja bilangan-bilangnya pakai koma, koma di belakang
Wah, pakai mana? Padahal Bapak udah pakai anu ya, Zoom ya. Iya, saya pakai ini juga. Ini putus. Ini karena saya connect lagi. Coba aja PC kelas, Pak. Yang ini. Tapi passwordnya apa ya? Itu dia, siapa yang tahu ya? Isu klasik kelihatan kuat. Ini hanya 3 garis. Mbak ini sudah bermasalah. Hmm? Saya dari rumah lancar-lancar aja. Saya kebalikan Pak, di rumah malah putus mutua, di sini udah dia masih penting lah. Terus ininya LCD-nya enggak cocok. Yang laptopnya beda itu. Beda kecanggihannya. Nah, Ini harus ada passwordnya kan, iya. tapi kuat. Saya lupa bahkan harus untuk sharing
internetnya agak putus-putus teman-teman, jadi sabar kita ya. Kita lanjut aja, berarti tadi udah putus sharing screen saya ya, saya ulang ya. Ya, kita masuk, kita lanjut aja. Ini apa tadi kok bilang? Oke, kita lanjut ya. Bisa dengar ya? Mudah-mudahan tidak putus. Bisa, Pak. Oke. Ya, peluang diskrit tadi minggu lalu kita sudah belajar bagaimana kita mendaftarkan anggota-anggota dari sebuah kejadian atau peluang-peluang terjadinya kejadian berapa kemungkinan gambar dan angka kalau kita lempar uang logam kan gitu ya. Nah, di sini kita mencoba menghitung peluangnya. Kalau minggu lalu kita belajar berapa kali muncul, maka sekarang kita belajar berapa peluang sebuah kejadian itu akan terjadi. Dengan catatan bahwa nilai kejadian itu adalah bilangan bulat, diskrit gitu ya. Nah, oke. Sekarang kita coba lihat distribusi peluang variabel diskrit ya. Ya. Sama benar tadi Pak. Petra 2022, tapi kecil Pak. Petra 2022. Oke, saya ubah. Ya. Ini. Yang tisu plus ya. Plus ya. Petra kecil. Petra kecil. 2022. Oke. Yes, oke, thank you. Oke Pak. Oke. Terima kasih Pak. Makasih Pak Frans. Ya Pak. Ya, kita lanjut ya. Oke. Ya, terakhir tadi sampai di sini. Ya, oke. Distribusi peluang terjadinya setiap hasil atau outcome yang mungkin terjadi dari suatu percobaan. Ya, jadi percobaan atau eksperimen. Misalnya gini, kalau kita melempar mata uang logam ke atas, kemudian berapa peluang yang muncul adalah angka atau berapa peluang yang muncul adalah gambar. Jadi yang kita itu nanti peluangnya, oke. Karena hanya ada dua kemungkinan, kalau tidak angka ya gambar, berarti bisa kita katakan peluang angka itu 50%, peluang gambar juga 50%. Nah itu uang logam ya, sangat sederhana. Nah dengan cara yang sama kita bisa menghitung nanti peluang-peluang kejadian-kejadian apabila kita melakukan percobaan ya. Untuk menghitung nilai peluang tertentu ya, selain menggunakan cara mendaftar itu adalah dengan ya menuliskan anggota-anggotanya apa atau membuat diagram ya. Ada bentuk-bentuk peluang khusus yang nilainya dapat dicari dengan rumus. Jadi untuk menghitung atau mendaftarkan sebuah kejadian itu bisa dengan 3 cara ya. Cara pertama itu tadi dikatakan di sinilah mendaftarkan ya, mendaftarkan. Mendaftarkan itu apa? Itu tadi. Misalnya kita lempar mata uang ya, maka kemungkinan terjadinya adalah
Kalau nggak angka, ya gambar. Ada dua kemungkinan kan gitu ya. Bisa juga membuat diagram. Diagram seperti minggu lalu ya, kita kan belajar misalnya himpunan A itu anggotanya adalah X, Y, Z. Nah, itu adalah cara membuat diagram. Ya. Ini dengan mendaftar. Oke. Nah, ada juga dengan rumus ya. Nah, kita akan belajar tentang rumus ini ya. Ada peluang-peluang khusus, yang khusus itu nanti apa? Itu akan kita lihat. Yang nilainya dapat dicari dengan rumus tertentu. Jadi, mencari peluang dengan rumus. Tapi itu adalah peluang khusus. Tidak semua peluang bisa dihitung dengan rumus ya. Tapi untuk peluang-peluang tertentu, peluang khusus, bisa kita hitung peluang dengan menggunakan rumus ya. Oke, coba kita lihat contoh di bawah ini. Distribusi peluang dapat berupa fungsi atau persamaan atau rumus. Nah, ini hari ini kita akan belajar rumus atau persamaan atau tabel bisa juga ya, yang digunakan untuk menghitung atau mendaftar nilai peluang, mendaftar nilai peluang. Jadi yang kita hitung adalah peluangnya berapa. Peluang itu antara 0 dan 1 ya. Tidak ada peluang kurang dari 0, negatif atau lebih dari 1, tidak ada. Setiap kejadian itu peluangnya ya antara 0 dan 1. Bisa 0,1, bisa 0,2, dan seterusnya. Tidak ada peluang di atas 1 atau di bawah 0. Oke. Nah, sekarang kita coba praktekkan menggunakan rumus ya. Misalnya nih, banyak gambar yang muncul dari 3 kali pelemparan satu mata uang. Jadi mata uang kita lempar 3 kali ke atas. 3 kali ya. Kira-kira yang muncul apa selama 3 kali itu? Kalau uang logam itu kan kalau nggak angka ya gambar kan gitu aja. Kalau nggak angka gambar, angka gambar, ya kan? Nah, oke, sekarang kita lemparan pertama dulu ya. Lemparan pertama angka, kemudian lemparan kedua kita lempar lagi, ya bisa angka, bisa gambar kan gitu ya, ya bisa gambar. Lemparan ketiga, yang ini tadi angka, kita lempar lagi ya bisa angka, bisa gambar. Yang ini juga begitu, bisa angka, bisa gambar. Oke, yang gambar tadi, ya jadi lemparan pertama tadi adalah begini. Ini juga kita lempar lagi ke atas, maka akan muncul angka gambar. Ini lempar lagi angka gambar. Ini juga begitu, ya angka gambar. Oke, kalau kita susun ini, maka ada kemungkinan pertamanya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kalau kita susun berarti yang ini menghasilkan apa? Angka, angka, angka kan gitu ya, angka, angka. Oke. Yang ini angka gambar. Berarti yang ini ke sini menghasilkan angka gambar. Yang ini angka gambar angka. Betul kan? Yang ini angka gambar-gambar. Angka gambar-gambar. Oke. Yang ini gambar angka-angka. Yang kan ini adalah gambar-gambar angka dan gambar-gambar. Gitu ya. Jadi ini oke, kalau kita hitung ada kemungkinannya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, harus 8. Masih ada satu lagi di sini, gambar-gambar angka, gambar angka-angka, baru gambar-gambar-gambar. Bentar, kenapa jadi 7? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ya kan? Oke, ini gambar-gambar gambar. Oke, sorry. Gambar angka-angka, ya. Gambar angka gambar,
Ini gambar angka gambar. Gambar angka gambar. Oke, terlalu itu ya. Saya ulangi dulu ya. Mungkin terlalu sempit itunya, coret-coretannya. Bisa bikin ya. Di sini aja saya buat deh. Ya nggak apa-apa ya, nanti kita hapus. Jadi tadi lemparan pertama kemungkinannya adalah angka gambar kan gitu. Kalau ternyata angka kita lemparan kedua, ya ini angka gambar. Ini juga lemparan lagi angka gambar, kan gitu ya. Jadi sama semua nanti, angka gambar, ini juga angka gambar, ini juga angka gambar, ini juga angka gambar. Itu maksudnya. Jadi kalau kita susun, maka kemungkinan pertama angka-angka gambar, ya kan? Angka gambar angka. Yang ini angka gambar gambar. Yang ini gambar angka-angka. Oke. Gambar angka gambar. Kemudian gambar-gambar angka, baru gambar 8 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Nah, ini adalah dengan cara membuat mendaftar tadi. Jadi, apa namanya, ada 8 kemungkinan. Ada 8 kemungkinan. Kenapa jadi begitu ya? Artinya apa? Setiap kemungkinan itu mempunyai peluang 1/8. Ya, setiap ini 8, ini 1/8, ini 1/8. Totalnya adalah 1 ya. Nah, sekarang kita coba balik ke sini, ya. Biar ini saya hapus dulu ini ya semuanya. Biar bisa kita lanjutkan ya lagi. Tapi yang tadi saya pikir udah jelas semua ya. Nah, itu dengan cara mendaftar itu tadi, itu namanya cara mendaftar. Sekarang kalau bisa nggak kita hitung peluang itu dengan cara menggunakan rumus? Nah, bisa. Caranya gini, misalnya kalau ditanya ya, jadi melempar 3 kali mata uang logam, pertanyaannya adalah ya hitunglah banyaknya gambar yang muncul dari 3 kali pelemparan 1 mata uang logam, gitu ya. Oke, caranya gimana? Dari angka-angka tadi coba kita lihat sini ya. Kan tadi angka gambar dan sebagainya. Yang ditanyakan adalah gambar, berapa banyak gambar yang muncul. Nah, gambar yang muncul kalau di sini kan 0, di sini 1, di sini 1, sini 2, di sini 1, sini 2, sini 2, di sini 3, kan gitu ya. Jadi bisa kalau kita buat dalam bentuk tabel, kemungkinan gambar yang muncul itu misalnya X. Kemungkinan gambar yang muncul adalah bisa 0, bisa 1, bisa 2, bisa 3, kan gitu ya. Karena ternyata tadi memang di situ ya, ada di situ. Ada sampai 3, tapi ada yang gambarnya 0, yang ini gambarnya 0, tapi yang ini gambarnya 3. Nah, itu yang mau kita coba hitung. Kemungkinan gambar 1 ada, gambar 2 ada, gambar 3 ada. Peluang dari gambar 0 itu berapa? 1/8. Dari mana itu? Itulah ini, lihat. Jadi gambar 0 itu ada yang ini aja. Berapa peluangnya ini? 1/8, kan gitu ya. Oke, 1/8. Yang gambarnya 1, berapa peluangnya? Lihat, yang gambarnya 1 mana? 1, 2, 3. Berarti ada 3/8.
Yang gambarnya 2, 1, 2, 3. 3/8. Yang gambarnya 3 hanya 1. Jadi 1/8. Oke, itu adalah distribusi peluang dengan kita menghitung jumlah gambar yang muncul gitu ya. Kalau kita mau mencari jumlah gambar yang muncul. Oke. Jadi ini dengan cara membuat tabel. Tadi kan disebut tadi tabel di sini. Tabel ini sebenarnya bisa kita hitung pakai rumus. Jadi rumusnya seperti ini, teman-teman. Kalau kita hitung pakai rumus ini dengan mengganti nilai X0, 1, 2, 3 ini, itu menghasilkan hasil yang sama. Coba kita lihat ya. Kita peluang X dengan menggunakan rumus. Oke. Kita buktikan ya. Tadi peluang X sama dengan kombinasi 3X. Masih ingat kan kombinasi kita udah belajar ya? Dibagi 8. Kombinasi itu apa? Kombinasi 3X itu adalah, Anda masih ingat rumusnya 3 faktorial dibagi X faktorial kali 3 kurang X faktorial. Ya, rumus. Nah, kalau kita hitung kalau X-nya 1. Kalau X1 misalnya X sama dengan 1, coba kita hitung, maka B1 sama dengan 3 faktorial dibagi 1 faktorial kali 3 kurang 2 faktorial. Ya, dibagi 8. Kalau dihitung-hitung ini sama dengan apa? 3 kurang 1, sorry, 3 kurang 1. Ya, jadi itu adalah berapa? 3/8, ya kan? Benar nggak? 3/8. Oke. Sign out lagi, sinyalnya putus lagi, bro. Oke, sign out. Kenapa sign out tadi? Oke. Nah, jadi gitu ya teman-teman. Ini hasilnya sama dengan 3/8. Ya. 3/8. Jadi karena internetnya sore. Jadi ini P1 itu sama dengan 3/8. 3/8 itu adalah hasil hitungan ini ya. Jadi benar hasilnya 3/8. Kalau kita ganti X3 hasilnya 1/8 ya. Kalau X0 hasilnya 1/8 juga. Jadi apa artinya kita bisa menghitung menggunakan tabel di sini atau menggunakan rumus. Rumusnya yang di sini. Oke, itu adalah contoh, bisa dengan tabel, bisa dengan rumus. Nah, untuk berikutnya kita akan mempelajari ada peluang-peluang khusus yang bisa dihitung dengan rumus. Nah, itu yang mau kita lihat. Ada 3 yang mau kita lihat rumus peluang diskrit, yaitu binomial, hipergeometrik, dan Poisson. Binomial, kita lihat satu persatu. Binomial itu adalah menghitung peluang dengan menggunakan rumus. Ya, rumusnya ini. Oke, tadi kita udah lihat contoh menggunakan rumus, bisa dihitung peluang, bisa. Rumus ini. Sekarang kita akan lihat adalah rumus peluang distribusi binomial ya. Binomial. Itu yang pertama, rumusnya seperti ini ya. Apa ini? Ini adalah bagaimana kita menghitung peluang sebuah kejadian apabila nanti diketahui ada
berapa kali percobaan, N, kemudian juga kemungkinannya hanya 2, sukses atau gagal. Seperti tadi, seperti mata uang logam tadi, kemungkinannya angka atau gambar, ya. Tapi nanti diketahui sukses itu peluangnya sekian. Oke. Nilai peluang untuk setiap ulangan tidak berubah. Peluang sukses P, ya. Jadi peluang suksesnya adalah P, diketahui biasanya di soal. Peluang gagal adalah Q. Nah, di mana P dan Q itu adalah satu ya. Ini dia. Jadi Q itu adalah 1 kurang P. Pengulangan bersifat bebas, maksudnya ya percobaannya itu bebas saja, seperti lempar mata uang logam tadi, bebas-bebas saja. Oke. Nah, rumusnya seperti ini, simbolnya B, X, N, P sama dengan NX, ya, ini adalah kombinasi NX, P pangkat X, Q pangkat N kurang X. N itu adalah banyaknya percobaan, X itu adalah banyaknya sukses, sedangkan P itu adalah peluang sukses. Jadi kalau tanya berapa peluang terjadinya X sukses itu, ya. Nah, kita langsung aja lihat contoh soal. Ini dia. Dari data masa lalu, ya, peluang nilai saham A naik dalam tahun tertentu adalah 35%. Oke, jadi ini peluang saham A naik 35%. Sudah dikasih tahu ya. Nah, ini adalah P kecil tadi ya. Kemudian jika Pak Mudahman membeli saham untuk investasi selama 10 tahun, berarti N-nya 10, N kecil ya. Ini adalah N kecil. Berapa peluang nilai sahamnya tidak mengalami kenaikan sama sekali? Tadi kita bilang sukses itu adalah kalau sahamnya naik, ya. Kalau sahamnya naik maka kita katakan sukses dan peluangnya 35%. Tapi di sini berapa peluang sahamnya tidak mengalami kenaikan, berarti suksesnya X-nya berapa kali? X-nya adalah 0. Jadi berapa peluang tidak ada saham yang naik, artinya berapa peluang X sama dengan 0. Maka kita gunakan rumus ini. N-nya di sini adalah 10 tahun, karena dia membeli saham selama 10 tahun, artinya dia melakukan percobaan membeli saham 10 kali 10 tahun. Ya. X-nya sama dengan 0. Ya, kemudian peluang suksesnya adalah 0,35. Oke, kita perlu nilai P, nilai gagal, nilai Q ya. Q itu adalah 1 kurang P, sama dengan 1 kurang 0,35 sama dengan 0,75 gitu ya. Oke, kita masukkan aja ke sini. Pangkatnya memang 0,5 pangkat 10 gitu ya. Ya susah menghitungnya. Pakai kalkulator, pakai Excel bisa. Tapi kalau pakai hitungan biasa nggak bisa. Oke, ingat ini adalah kombinasi. Kalau ini kita rumuskan itu adalah 10 faktorial dibagi 0 faktorial kali 10 kurang 0 faktorial. Oke, 0 faktorial itu sama dengan 1 ya, harus diingat ya. Berarti ini 10 faktorial berarti hasilnya jadi 1. Jadi sama dengan 1 lah. Kali 0,35 pangkat 0, semua bilangan di pangkat 0 jadi 1. Ya. Baru yang ini yang sulit nih. 0,65 pangkat 10. Oke, bisa dihitung dengan Excel atau kalkulator ya. Nah, di sini udah dihitung. Hasil hitungannya adalah 0,013. Jadi berapa peluang ya? Peluang tidak ada saham yang naik, selama 10 tahun, ya 0,013 itu ya.
itu mencari peluang binomial apabila NXP diketahui. Gampang kok ya, yang penting NXP-nya diketahui. Terus pakai rumus itu, rumus kombinasi itu. Oke, sampai di sini bisa diikuti? Ignatius bisa? Ya. Gampang kok. Oke. Nah, memang pertanyaannya adalah pakai kalkulator, pakai itu kok pangkat-pangkatnya besar gimana Pak gitu ya. Oke, nanti ada menggunakan tabel distribusi binomial. Coba kita lihat contoh kedua ya. Setiap hari 5 penerbangan. Nah, ini langsung aja ini N gitu ya. Dari Surabaya Jakarta, peluang setiap penerbangan mengalami keterlambatan, maka ini adalah P, peluang. Jadi selalu nanti kalau ada soal langsung aja, kalau dia bicara peluang sekian, maka itu langsung P. Berapa peluang tidak ada penerbangan? Nah, tidak ada itu artinya 0, X sama dengan 0, kan gitu. Yang terlambat. Kemudian juga dia tanya, berapa peluang 3 penerbangan? Berarti ini X sama dengan 3. Tanya peluangnya. Berapa peluang paling tidak 4? Paling tidak itu berarti X lebih besar sama dengan 4. Jadi 4, 5. Bisa 4, bisa 5. Karena ada 5 kali penerbangan. Berarti ini X sama dengan 4 dan 5. Gitu ya. Berapa peluangnya? Kemudian yang terakhir, berapa peluang paling banyak? Kalau paling banyak itu apa artinya? Berarti X-nya itu adalah paling banyak sama dengan atau lebih kecil sama dengan 1. Ya kan? Artinya X sama dengan 0 dan X sama dengan 1. Pertanyaannya adalah kalau X-nya 2 begini gimana Pak caranya? Ya peluangnya dijumlahkan. Peluang X0 ditambah peluang X1 ya. Oke. Jadi yang nomor 1 kita ditanya adalah peluang X sama dengan 0. Kita hitung dengan rumus ini dapat sekian ya. Peluang X sama dengan 3. Dengan rumus dapat. Peluang X lebih besar sama dengan 4 itu ada 2 ya. Jadi kalau peluang X menghitungnya ini adalah begini. Peluang X sama dengan 4 ditambah peluang X sama dengan 5. Itu ya. Kalau peluang X lebih kecil 1 gimana Pak? X lebih kecil sama dengan 1 yaitu adalah peluang X sama dengan 0 ditambah peluang X sama dengan 1, itu aja. Oke. Tapi kalau gini gimana? Peluang X lebih kecil 4. Nah, hati-hati. 4-nya itu tidak ikut karena lebih kecil ya, kurang dari 4 gitu ya. Maka ini adalah peluang X sama dengan 0 ditambah peluang X sama dengan 1 ditambah peluang X sama dengan 2 ditambah peluang X sama dengan 3 ya. Jadi 4-nya nggak ikut. Kenapa? Lebih kecil, jadi 4-nya sendiri nggak. Kecuali kalau ada tanda sama dengan begini maka 4-nya ikut gitu ya. Tapi ini tidak. Oke, itu tentang pemahaman ini dan menghitungnya. Lihat, menghitungnya ini adalah peluang X5, lihat ini, peluang X4 dan ditambah peluang X5. Gampang ya. Ini soal UTS pasti keluar. Nah, itu tadi pertanyaannya adalah rumusnya kok rumit Pak, gitu ya. Nah, untuk mengatasi itu kita ada tabel namanya tabel distribusi binomial ya. Tabel distribusi binomial. Caranya gimana? Lihat, bentuk tabel distribusi itu ini. Ada N, ada X, ada P. Selalu begitu ya.
Nah, yang angka ini, peluang ini adalah peluang X. Kalau X2 ya segini, X3 segini. Tetapi ini adalah kumulatif. Kata-kata kumulatif. Kumulatif itu artinya penjumlahan, ya. Jadi yang ini adalah peluang X sama dengan 0. Oke. Tapi yang ini adalah peluang X sama dengan 0 ditambah peluang X sama dengan 1. Itu. Yang ini itu adalah peluang X sama dengan 0 ditambah peluang X sama dengan 1 ditambah peluang X sama dengan 2. Sorry, kenapa dia tercoret-coret gitu ya? Dan seterusnya, ini juga begitu. Ini adalah peluang X sama dengan 0 tambah peluang X sama dengan 1 tambah peluang X sama dengan 2, gitu ya, tambah peluang X sama dengan 3, gitu. Itu artinya kumulatif, jadi ditambah-tambahkan, gitu teman-teman. Oleh karena itu menggunakan ini harus hati-hati. Misalnya nih, kalau ditanya ya, berapa peluang X sama dengan 2 dengan menggunakan tabel, berapa? Lihat aja di sini. Yang di sini 0,94 ini adalah kumulatif. Kumulatif dari apa? Kumulatif dari PX2, PX1, dan PX0. Oleh karena itu, kalau kita menggunakan tabel ini, jadi menghitung peluang X sama dengan 2 itu adalah ini 0,942 kurang yang ini, yang di bawahnya sana. Jadi yang mereka ini nggak ikut ya, kurang 0,737. 0,737 itu. Nah, itu adalah peluang X sama dengan 2. Gitu ya. Peluang X sama dengan 3, ya ini dikurang ini, gitu. Nah, sekarang kalau tanya peluang X lebih besar sama dengan 2 berapa? Oke. Lebih besar sama 2 berarti peluang 2, peluang 3, peluang 4, dan peluang 5. Maka ini sama dengan, ini sama dengan apa? Sebanyak S. Itu pointernya nih. Ini adalah peluang X sama dengan 2 ditambah peluang X sama dengan 3 ditambah peluang X sama dengan 4 ditambah peluang X sama dengan 5, gitu ya. Karena dibilang X lebih besar sama dengan 2, berarti peluang 2 ditambah peluang 3 ditambah peluang 4 ditambah peluang 5, gitu. Nah, kalau menggunakan tabel berapa itu? Nah, peluang ya adalah, nah 2 itu masih ikut, berarti yang intang kumulatif, berarti itu adalah 1 ini 5, peluang 5 ini karena ini kumulatif dikurangi peluang satunya ini. Oke, jadi nilai tabel itu adalah 1 kurang 0,37. Jadi kalau menggunakan tabel adalah 1 kurang 0,737. Gitu ya. Berarti ini sama dengan 0,2263 gitu. Itu menggunakan tabel distribusi normal. Sorry. Kenapa begitu ya? Padahal udah saya rubah-rubah. Baik, ada yang kurang paham di sini? Di handphone bisa nggak lihat? Kelihatan nggak?
Tapi kecil ya. Dan ini bisa diperbesar. Bisa. Cuman Tapi nanti oret-oret saya ini kenapa nggak kelihatan di situ? saya enggak dari zoom-nya, Pak. Oh, oh kamu materinya. Iya, saya lihat dari Oh, oke materinya. oke oke. Nanti rekamannya aja lah kau baca-baca Oh, lagi, iya. ya. Iya. Oh iya, oke paham paham. Kenapa nggak kamu coba ikut zoom-nya? Coba, coba aja ikut zoom-nya. Iya. Nggak tahu nih laptopnya nih kayaknya apa pixelnya ini dengan ini beda, makanya kedap-kedip ya. Ayo teman-teman bisa ngikutin? Halo, Bisa, Pak. ada yang kurang jelas? Bisa ya? Bisa, Pak. Ya oke, very good. Oke. Nah, yang kedua adalah distribusi hipergeometrik. Hipergeometrik ya. Beda dengan binomial ya. Binomial itu kan menggunakan apa? Membedakan binomial itu mesti kalau ada soal mesti dikasih tahu peluang sukses berapa, mesti gitu. Tapi sukses itu tidak mesti kata-kata sukses ya. Kalau dia berbicara misalnya seperti keterlambatan, maka peluang keterlambatan. Seandainya dia bilang peluang tepat waktu, maka peluang tepat waktu, ya gitu. Jadi hati-hati baca soalnya. Oke, sekarang yang nomor 2, distribusi hipergeometrik. Hipergeometrik itu tidak ada kata-kata peluangnya berapa, ya. Tapi dia adalah bicara tentang quantity, ya. Coba kita lihat nih, distribusi hipergeometrik itu ciri-cirinya apa? Suatu percobaan yang terdiri atas contoh acak atau random sample berukuran N kecil diambil dari populasi berukuran N besar ya, dapat dipandang sebagai pengambilan N dari N kecil dari N besar benda pada populasi, dengan K dari N benda diklasifikasi sebagai berhasil ya. K, jadi berhasil atau suksesnya itu bukan peluang tapi berapa ya, dari N dari 30 ya yang berhasil 10 misalnya gitu ya, sedangkan yang gagal berarti N kurang K. Kemudian rumusnya di bawah ini ingat ya, ini simbol-simbol kombinasi semua ya. Jadi kalau dihitung berapa peluang hipergeometrik, maka pakailah rumus ini. Cukup rumit teman-teman dan tidak ada tabelnya. Beda dengan distribusi peluang tadi ada tabel, tapi yang ini tidak ada tabel. Jadi memang butuh waktu lama untuk menghitung kalau ada soal. Makanya kalau ujian jarang ini, paling 1-2 soal maksimum ya, karena membutuhkan waktu yang lama. Kalau tabel mudah ya, tinggal lihat tabelnya gampang. Baik, kita akan coba lihat contoh soalnya langsung aja. Ya, ini dia. Sebuah perusahaan reksadana menginvestasikan dananya pada beberapa saham. Oke. Berdasarkan pengalaman di masa lalu, ada 245 saham aktif. Berarti N besar. Itu 45 saham ya. Ada 45 saham aktif. Berarti ini langsung aja ini menunjuk N besar ya. Dipasarkan biasanya itu berarti pengalaman masa lalu. Ini 5 saham yang bekerja positif di akhir tahun, berarti pengalaman. Maka ini adalah K kecil ya.
Oke, kemudian adalah jika perusahaan tersebut memiliki kebijakan untuk selalu memecah investasinya ke dalam 3 saham, maka ini N kecil. Berapa peluang semua saham berkinerja negatif? Oke, ini berkinerja positif ya. Kemudian dari 3 saham ini berapa peluangnya semua sahamnya berkinerja negatif? Artinya apa berkinerja negatif? Yang berkinerja positif adalah K. Tapi yang ditanya berkinerja negatif. Berarti apa? X-nya 3 ya. X-nya 3. Oke, bukan X-nya 3, sorry. Dari 3 saham, maka yang berkinerja positif itu adalah 0. Jadi dikatakan di sini semua berkinerja negatif. Berarti X-nya 0 ya. X-nya sama dengan 0. Tidak ada yang berkinerja positif. Maka kita bisa menghitung menggunakan rumus ini. Tadi K-nya adalah 5. Ini 5, ini adalah 0, ini adalah 45, ini 5 ya, ini adalah 3, ini 0, kan gitu ya. Ini 3 saham, 3 kali percobaan. Ini 45, tadi ini adalah 3. Udah, angka-angkanya seperti ini tadi. Nah, oke, jadi menghitungnya gimana? Ya ini kan kombinasi ya, misalnya kombinasi 50 itu adalah 5 faktorial, sudah kita pelajari minggu lalu, dibagi 0 faktorial. Ingat 0 faktorial itu 1, 5 kurang 0 faktorial ya. Ya ini sama dengan 1 kebetulan ya. Nah kemudian ini juga dihitung, kalau ini berapa ini? Berarti ini adalah 45 kurang 5 yang 40, kombinasi 43 itu berapa? Yang 40 faktorial kali 3 faktorial, 40 kurang 3 faktorial. Oke, kayaknya faktorial itu udah kan kita pelajari ya faktorial. Waktu kita belajar penggandaan, permutasi sudah ya, udah belajar faktorial ya, udah oke, jadi nggak masalah. Oke, jadi memang menghitungnya itu lama ya, dan butuh waktu. Tapi biasanya kalau ada soal sederhana nggak sampai 40-45 gitu ya, karena faktorial itu kan kalau 40 faktorial itu kan kita tahu adalah 40 kali 39 kali 38 dan seterusnya sampai terakhir kali 1 kan gitu ya. Dan itu oke, yang ini mungkin 37 faktorial langsung 37 faktorial bisa. Tapi memang agak rumit lah. Oke, soal paling ada 1-2 maksimum sudah. Tapi sebaiknya Anda pahami juga. Oke. Ini contoh kedua. Sebuah perusahaan memiliki 50 karyawan. Nah, inilah N besarnya. 40 dari karyawan tersebut merupakan anggota serikat buruh. Berarti ini adalah K. Dan 10 karyawan bukan anggota serikat buruh. Oke. 5 karyawan akan dipilih. Berarti ini percobaannya adalah N. Dipilih, berarti 5 kali dipilih. Akan dipilih caranya untuk menjadi calon pimpinan. Berapa peluang bahwa 4 dari 5 berarti adalah X-nya yang terpilih tidak atau merupakan anggota serikat buruh. Tidak merupakan anggota serikat buruh. Oke. Nah, pertanyaannya bisa 2. Berapa peluang 4 dari 5 itu tidak anggota serikat atau merupakan anggota serikat? Nah, kenapa ini bisa berbeda? Karena ini apabila kita bicara tidak
tidak serikat, maka yang kita pakai K-nya adalah 10. Ini adalah kalau bicara anggota serikat ya. Kalau yang ditanyakan itu bahwa berapa peluang yang dipilih itu adalah anggota serikat, maka K-nya 40. Tapi kalau ditanya berapa peluang yang terpilih itu bukan. Jadi ini adalah K bukan serikat buruh. Jadi itu yang makanya harus dilihat soalnya, hati-hati yang ditanya yang 40 ini adalah serikat buruh, betul kan? Nah, nanti peluang X itu yang ditanya dia serikat buruh, maka K-nya adalah 40. Tapi kalau ditanya berapa peluang 4 itu bukan serikat buruh, maka K-nya pakai 10. Itu ya. Maka saya taruh di sini K itu 10 atau 40 atau 10, tergantung soalnya. Kalau yang merah ini pakailah K10. Tapi kalau yang merupakan ini ya pakai K40 gitu ya. Itu maksudnya soal ini. Oke. Nah, tinggal hitung pakai kalkulator. Tapi kalkulator juga ada nggak ya faktorial ya di kalkulator? Rasanya enggak juga ya. Oke, no problem. Saya sudah katakan soal untuk hipergeometrik ini tidak banyak, ya paling 1-2 lah. Tapi Anda harus paham. Oke. Ya, sampai di sini masih bisa ngikutin? Saya yang online, Anda masih di sana? Ada yang mau ditanyakan? Belum ada, Pak. Kenapa? Bisa ya? Iya, belum ada yang ditanyakan, Pak. Oke, good. Ya. Bentuk rumus yang ketiga adalah Poisson. Ya, Poisson, distribusi Poisson, ya. Ini yang ketiga. Bedanya apa? Kalau Poisson itu berbicara tentang waktu, ya. Jadi kalau tadi adalah tentang nilai variabel itu 1, 2, 3 yang dibatasi dengan peluang dan sebagainya. Berapa peluangnya kalau begini-begini, suksesnya, gagalnya begini, berapa peluang. Kalau Poisson berapa peluang kalau dalam kurun waktu tertentu begini-begini gitu. Jadi ada batasan waktu tertentu. Berbeda dengan peluang binomial dan hipergeometrik tadi ya, distribusi Poisson ini berkaitan dengan selang waktu atau wilayah tertentu. Oke. Variabelnya adalah jumlah hasil kejadian ya dalam selang waktu tertentu. Berapa kejadian dalam waktu tertentu itu. Sedangkan binomial itu berapa kejadian berapa peluang terjadinya sesuatu kejadian apabila peluangnya diketahui. Oke, yang kedua dia bilang peluang terjadi suatu percobaan selama selang waktu yang singkat, ya. Jadi peluang terjadinya satu hasil percobaan, jadi tidak mungkin dua. Jadi dalam waktu yang singkat kejadiannya hanya satu saja gitu, tidak ada dua. Oke. Yang ketiga peluang bahwa lebih dari satu hasil percobaan terjadi dalam waktu yang singkat, ya. Diabaikan. Jadi bisa jadi tapi itu diabaikan. Itulah kriteria daripada distribusi Poisson. Nah, ini Poisson itu banyak digunakan di teori-teori antrian ya. Jadi kalau misalnya kita ke bank antri gitu ya, bahwa rata-rata yang datang ke sini adalah sekian orang. Maka kira-kira berapa peluang akan terjadi antrian 5 orang? Gitu ya. Berapa peluang terjadi antrian 3 orang?
Atau seperti di jalan tol, ya. Jalan tol itu ada 3 gerbangnya, ya. Sedangkan rata-rata mobil yang datang adalah 3. Berapa peluang bahwa akan terjadi antrian mobil, gitu ya. Itu bisa kita gunakan menggunakan teori distribusi Poisson. Rumusnya ya kelihatan rumit, tapi sebenarnya nggak rumit karena nanti juga ada tabelnya ya. Komponen daripada rumus ini hanya ada 2, X dan mu ya. X itu adalah itu tadi kejadian ya, banyaknya sukses. Sedangkan mu rata-rata populasi ya. Jadi memang Poisson ini kita harus tahu tentang rata-rata populasinya. Jumlah mobil yang datang rata-rata per menit di gerbang tol Sidoarjo berapa gitu ya. Kemudian ditanya berapa kemungkinan yang datang 10 mobil gitu ya. Itu dihitung dengan menggunakan distribusi Poisson. Di sini ada bilangan E, bilangan natural 2,78 ya. 278 rumusnya seperti ini. Oke, kita coba contoh soal lah. Pasar modal mempublikasikan bahwa setiap hari ya. Jadi ini adalah selang waktu, setiap hari ada 45 saham yang aktif. Maka ini adalah mu rata-rata yang aktif gitu ya, dipasarkan. Ada 10 saham yang tidak, ini adalah populasinya tapi bukan ini. Ada 10 saham yang tidak bergerak. Jadi yang rata-rata yang tidak bergerak ini yang mu, bukan yang ini ya. Oke. Ini populasinya. Jika pada suatu hari Pak Mudaman sedang mengamati pasar modal suatu hari ya, dalam kurun waktu 1 hari, berapa peluang Pak Mudaman mendapatkan ada 8 saham yang tidak mengalami pergerakan ya, sedangkan dikatakan di atas rata-rata ada 10 saham yang tidak bergerak. Oke, ada 10 saham yang tidak bergerak. Kemudian ditanya berapa peluang 8 saham gitu ya. Oke, apabila distribusi Poisson. Jadi apa yang terjadi di sini adalah mu sama dengan 10, X-nya sama dengan 8. Itu aja. Jadi kita hitung, lihat di sini. Dalam soal ini, selang waktu dibicarakan adalah 1 hari. Dan jumlah kejadian dalam 1 hari adalah 10 saham yang tidak bergerak. Maka hal ini berarti rata-rata populasi saham tidak bergerak adalah mu 10. Selanjutnya adalah berapa peluang yang bergerak 8 saham, artinya X adalah 8. Jadi kita pakai rumus ini, ya pakai kalkulator atau pakai Excel. Oke, hasilnya berapa? Hasilnya adalah 0,11. Seperti itu. Nah, biasanya kendalanya adalah untuk memahami soal itu yang mana sih mu, yang mana X gitu ya. Biasanya di situ. Tapi untuk mempermudah ya kita lihat dulu. Di sini lihat, yang ditanyakan adalah saham yang tidak bergerak kan gitu ya. Maka kita lihat ke atas, emang rata-rata saham tidak bergerak berapa? Oh, rata-rata tidak bergerak 10. Ya udah, berarti mu-nya 10. Oke, seperti itu ya. Nah, tapi Poisson itu punya tabel sama dengan binomial ya, sama dengan binomial. Jadi sangat mudah. Prinsipnya juga sama dengan tabel binomial tadi, dia menggunakan kumulatif. Bentuknya seperti ini. Kalau di binomial ada n, tapi di sini nggak ada n. Yang ada adalah x dan mu. Kenapa? Karena memang rumusnya hanya butuh x dan mu tadi. Jadi kalau mu diketahui, x diketahui, kita bisa cari peluangnya gitu. Tapi ingat, ini adalah kumulatif sama dengan tadi. Kumulatif itu artinya apa?
Oke, di sini teman-teman lihat 0,0000 kok sama Pak kan gitu ya. Sebenarnya ini tidak sama, cuman karena di sini kan hanya 3 angka di belakang koma, jadi mungkin perbedaannya di sini di belakang 3 angka ini. Jadi ya ditulis 0,00 gitu ya. Seolah-olah tidak ada beda tapi mestinya ada perbedaan. Oke. Nah, kembali seperti tabel itu tadi, inilah P X sama dengan 0. Kalau yang ini adalah P X sama dengan 0 ditambah P X sama dengan 1 ya, itu lagi. Dan seterusnya ini juga begitu. Inilah Px sama dengan 0 ditambah terakhir Px sama dengan 7 gitu ya. Jadi untuk menghitung P7 maka untuk menghitung berapa dong? Px sama dengan 7 berapa Pak? Saya tinggal kurangkan aja. Oke, jangan 7 deh karena angka di sini nggak ada. P8 tinggal saya kurangkan aja 0,333 kurang 0,220 sama dengan 0,113 kan gitu ya, gampang. Oke, kalau ditanya peluang X lebih kecil sama dengan 1, maka itu adalah peluang X sama dengan 0 ditambah peluang X sama dengan 1. Dan itu sama dengan langsung nilai tabel ini. 0, kebetulan 0 ya. 0, 0, 0, 0. Gitu. Oke. Nah, Poisson itu tidak ada itunya. Jadi X-nya itu terus sampai tak berhingga. Ya. Kalau di binomial kan N-nya berapa? Kalau N-nya 5 maka X-nya 0 sampai 5 gitu. Tapi kalau di Poisson tidak ada N. Jadi X-nya berapa Pak? X-nya mulai dari 0 sampai tak berhingga. Yang penting mu-nya diketahui. Coba kita lihat contoh soal ya. Tadi udah ada contoh soal, udah. Sekarang menggunakan tabel. Ini dia. Pintu tol Sidoarjo mampu melayani 5 kendaraan dalam 1 menit. Oke. Selang waktunya adalah 1 menit. Banyaknya kendaraan yang masuk pintu tol rata-rata 3 mobil dalam 1 menit. Oke, berarti ini apa ini? Ini langsung bisa kita tangkap. Ini adalah mu sama dengan 3. Berapa peluang terjadi antrian dalam pintu tol tersebut jika kendaraan yang masuk pintu tol mengikuti distribusi Poisson? Oke. Ada 5 pintu, gitu. Dalam 1 menit bisa menangani 5 kendaraan. Sedangkan rata-rata yang datang 3. Terjadi nggak antrian? Tidak terjadi. Tetapi distribusi Poisson bilang bisa terjadi. Kenapa? Karena ini kan rata-rata. Namanya rata-rata itu kan bisa 1, bisa 10, bisa berapapun kan gitu. Tapi rata-ratanya adalah 3. Bukan berarti tidak mungkin datang 9 mobil datang, bisa. Tapi rata-ratanya 3, kan gitu ya, per menit. Oke. Untuk menghitung ini, mu 3 sudah. Sedangkan dalam pintu tol tersebut, berapa peluang terjadi antrian? Pertanyaannya adalah, kapan mulai terjadi antri? Kalau yang datang 5 antri nggak? Oh tidak, itu bisa dilayani dalam 1 menit selesai. Antri akan terjadi jika X-nya 6, maka antri 1, atau 7, atau 8, atau 9, atau dan seterusnya. Jadi kalau X lebih besar sama dengan 6, maka terjadi antrian, gitu ya, terjadi antrian mobil. Oleh karena itu kalau ditanya berapa peluang terjadi antrian, maka kita akan menghitung peluang
X lebih besar sama dengan 6. Itu aja. Berapa peluangnya? Ya hitung. Hitung menggunakan tabel apa? Gimana cara menggunakan tabel? Karena tabel itu kan kumulatif. Padahal kita ditanya peluang X lebih besar sama dengan 6. Berarti peluang 6, 7, 8, 9, dan seterusnya. Ini terus ini, ya. Caranya gimana? Ingat, ini adalah kumulatif. Maka kita harus menghitung peluang sampai tak berhingga itu berapa. Di sini itu nanti kalau misalnya X-nya tak berhingga itu teman-teman, maka di sini itu adalah 1,00. Oleh karena itu kalau kita mau menghitung P X lebih besar sama 6, maka adalah 1 kurang 5 di sini. Coba kita lihat ada angkanya. Ini dia. Oke, kebetulan di sini. Jadi yang dimaksud di sini adalah jadi ini akan terus ya tabelnya ini. Kalau kita lihat tabel position itu dan seterusnya itu sampai kapan? Sampai tak berhingga. Dan di sini nanti baru dia bunyi 0, 1,0. Oke, jadi kalau kita mencari peluang lebih besar sama dengan 6, berarti lebih besar sama dengan 6, maka itu saya akan katakan 1 kurang 00 kurang 5, angka yang 5 ini. Kenapa? Karena 6 ini ikut, jadi dikurangi yang 916. 916. Jadi berapa dong itu? Adalah 0,084. Gitu ya. 0,8. Kalau dihitung pakai rumus juga sama. Ini dia ya. Ini 1 kurang 0,916. Oke, seperti itu. Nah, sampai di sini bisa ngikutin Poisson. Lihat ya. Akan terjadi antrian di pintu tol apabila mobil yang masuk lebih besar dari 5. Karena kalau yang datang 1, 2, 3 sampai 5, gerbang tolnya masih bisa menangani. Karena mereka dalam 1 menit bisa 5 mobil. Oke, maka antriannya akan datang apabila lebih besar dari 5. Atau X lebih besar sama dengan 6. Jadi harus dicari peluang jumlah mobil yang masuk pintu tol, peluang 6, 7, dan seterusnya, dan seterusnya. Oke. Hal ini mudah dihitung dengan bantuan tabel distribusi perlakuan kumulatif. Oke, jadi makanya di sini ini kan terus 1. Terakhirnya itu adalah selalu 1. Kalau ditanya misalnya berapa peluang mobil yang datang adalah 5, maka itu langsung saya katakan itu sama dengan ini. Karena ini kumulatif, peluang 0, peluang 2, peluang 3, peluang 4, peluang 5 itu adalah di sini. Jadi 0,916 itu ya. Sedangkan yang peluang lebih besar 5 adalah 0,08. Ya. Sampai di sini bisa ngikutin? Karena nanti Anda kalau ujian sebaiknya menggunakan tabel ya, kecuali hipergeometrik. Kalau hipergeometrik itu memang nggak ada tabelnya. Matius, saya coba foto ya, laporan ya. Laporan yang hadir. Oke.
Oke, saya coba foto ya sama zoom-nya ya, biar ada laporan. Ketua kelas absen jangan lupa ya. Baik, Pak. Oke, kita coba. Absennya nanti aja atau sekarang, Pak? Buat berita acaranya, jadi nanti tinggal teman-teman tinggal scanning aja ya. Oh, oke, Pak. Oke, Untuk topiknya hari ini apa ya, Pak? eh, peluang diskrit gitu aja. Oh, sama mau nanya, Pak, nanti PPT-nya akan diupload di Lentera ya, Pak? Sudah saya upload di Lentera. Oke, Pak. Terima kasih. Saya mau foto sebentar ya. Ya, kita lanjut. Ntar lagi ya. Kalau nggak salah materinya ini aja. Setelah itu yang kontinu nanti kita. Oke. Nah, ada tugas ya. Ada tugas. Ada 4 soal. Tapi karena ini ramai sekali, per kelompok aja. 70 ya. 10 kelompok lah maksimum ya. 10 kelompok ya. 7 orang ya. Oke, ada soal ini adalah tentang binomial. Ini adalah tentang binomial. Saya pikir diketahui 30% masyarakat Surabaya dalam membayar pajak PBB terlambat. Apabila kita melakukan pengamatan terhadap 15 warga Surabaya yang punya kewajiban membayar pajak, hitung peluang binomial untuk tepat 5 warga yang terlambat membayar. Jadi peluangnya 0,3, X-nya 5, itu aja. Langsung hitung peluang. Hitung peluang antara 5 dan 6. Berarti peluang 5 ditambah peluang 6 gitu ya. Maksimal 1. Berarti apa? Maksimal 1 itu adalah peluang 0 dan ditambah peluang 1. Gampang ya. Ini tentang hipergeometrik. Dalam suatu penjara terdapat 10 orang narapidana. 10 orang. N besar. 6 orang adalah narapidana pembunuhan. Ya, 4 orang narapidana narkotika. Nah, sekarang hati-hati, ada 6 pembunuhan, ada narkotika. Hati-hati nanti pertanyaan soalnya. Jika seseorang reporter ingin mewawancarai 2, berarti X-nya 2, narapidana dari penjara, maka hitunglah peluang yang terpilih untuk diwawancarai semuanya narapidana narkotika. Berarti K-nya adalah 4. Kenapa? Karena bicara narkotika. Maka K4 bukan 6 ya.
salah satu saja narapidana kasus narkotika. Oke. Salah satu berarti dipilih 2, satu saja yang narkotika, berarti X-nya 1, gitu ya. Jadi N-nya 2, X-nya 1. Sedangkan yang ini N-nya 2, X-nya 2 juga, gitu ya. Oke. Tapi K-nya adalah 4. Paham ya? Oke, nanti dikerjakan. Yang ketiga, sebuah loket pembayaran listrik. Nah, ini poison ini. Sebuah loket pembayaran listrik, waktu yang diperlukan untuk proses transaksi pembayaran tagihan listrik adalah 1 menit. Pada tanggal tertentu rata-rata kedatangan calon pembayar adalah 3 orang per 30 detik. Oke, hati-hati ya. Untuk membayar itu butuh 1 menit. Tetapi rata-rata orang datang 3 orang per 30 detik. Ya, berarti apa yang terjadi? Dalam 1 menit yang datang 60 orang, itu aja. Karena harus sama, di sini 1 menit ya, harus sama, jangan ada yang pakai detik. Kalau ada yang pakai detik dirubah ke menit dulu. Berarti dalam 30 detik ada 3 orang, berarti dalam 1 menit ada 6 orang, kali 2 langsung. Jumlah loket pembayaran ada 5. Oke. Jika kedatangan pembayaran tersebut mengikuti distribusi peluang Poisson, peluang yang sedang membayar di loket ada 4 orang. Jadi hitung berapa peluang X-nya 4 gitu ya. Dengan mu-nya adalah 6 ya. Mu adalah 6. Karena kita per menitnya, sedangkan 3 ini per setengah menit. Jadi berubah jadi 6. Jumlah loket ada 5, oke. Peluang suatu saat ada antrian di luar loket sebanyak 2. Berarti yang di loket ada 5, di luar loket ada 2, berarti ada 7. Berarti kita menghitung peluang X sama dengan 7. Gitu ya, paham ya? Oke. Jadi biar mudah dikerjakan. Dan yang soal keempat ini. Sebuah perusahaan mengetahui bahwa peluang suatu produk gagal produksi tidak sempurna adalah 0,1. Oke, ini peluang gagal ya. Penjualan produk adalah per lusin, 12 produk. Untuk 1 lusin yang sempurna dijual seharga 1 juta lusin. Oke, kalau sempurna. Untuk 1 lusin dengan maksimal 2 produk gagal dijual seharga Rp800.000. Oke. Untuk 1 lusin dengan lebih dari 2 produk gagal dijual dengan harga 650. Hitunglah harga jual rata-rata per lusin. Ya. Maka caranya gimana? Ini adalah peluang cacat 0,1. Kemudian N-nya 12. N 12 gitu ya. Karena dalam 1 lusin itu ada 12. Nah, kemudian ada 3 kemungkinan. Kemungkinan pertama tidak ada cacat, berarti 0. Oleh karena itu kita akan mencari peluang tidak ada yang cacat, peluang berapa? Ya gunakanlah pakai tadi ya kan. Jadi kalau yang ini biar gampang saya bantuin. Ini P-nya adalah 0,1. N-nya adalah 12 ya. Nah, kemudian ada 3 kelompok pertama adalah kejadian pertama adalah tidak ada cacat. Ya kan? Yang ini nih, sempurna. Tidak ada cacat. Berarti peluangnya berapa nih? Ini adalah cari peluangnya. Peluang X sama dengan. Oke, udah. Kemungkinan kedua apa? 2 produk gagal maksimal ya, ini maksimal 2 cacat atau rusak. Itu artinya apa? Cari peluang X maksimal lebih besar, lebih kecil, salah.
Ini adalah peluang X lebih kecil sama dengan 2. Hitung peluangnya pakai binomial ya. Kemudian ketiga adalah apa? Ini. Oke. Sebuah produk gagal. Sedangkan ini lebih dari 2. Lebih dari 2 adalah lebih dari 2 itu artinya apa? Maka ini adalah peluang X lebih dari 2 apa itu apa? Lebih 2. Oke. Berarti nanti peluang X 3, 4, 5 dan seterusnya. Berarti nanti ada 3 peluang gitu. Kemungkinan untuk setiap peluang ini ada profitnya ya. Yang dikatakan yang pertama ini dijual seharga Rp800.000 ya. Ini 800.000. Ini berapa ini? 650. 800. Oh, 1 juta, ini 1 juta, sorry. Oke. Ini 1 juta tadi. Ini 1 juta, ya kan? Ini 850.000. Ini 800.000. Nah, itu langkah pertama menghitung peluang. Langkah kedua adalah ya, langkah pertama ini, langkah keduanya adalah menghitung rata-rata apa? Hitunglah harga jual rata-rata. Maka menggunakan harga jual rata-rata gunakan apa nilai ekspektasi, ya kan? Ekspektasi itu apa? Rumusnya EX, ya kan? Itu adalah sigma I N S1 I sama dengan 1 N peluang kali XI. XI itu adalah yang ini. Ini X1, ini X2, ini X3. Ini P1, ini P2, ini P3. Jadi dikalikan. Nanti hasilnya berapa? Itulah yang mau ditanyakan ya. Oke, ada 4 soal. Oh ya, sorry, 650 ya. 800. Oh ya, oke, thank you. Kok bisa nulis segitu saya? Ini adalah 800 ya. Dan ini 650 gitu ya? Oke, thank you. Jadi ini adalah yang kedua ini 800.000, sorry. Ini 650. Itu maksudnya tadi ya? Oke. Ya. Satu sekali laptop kita kedip ya. Baik, teman-teman. Ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, kita ngabsen. Saya yang present Kakak. Oke, nggak apa-apa, silakan. Saya stop sharing ya. Oke, Pak. Oke, yuk silakan. Recording stopped. Saya izin buat share screen ya, teman-teman. Ini untuk QR-nya, yang manual bisa tulis di kolom chat.
Sekarang bener-bener takutnya Sini sini. tidak bisa kok. Oh bisa. Ya, bisa. Mau tanya, Ya, tugasnya kumpul kapan ya? ya. Tugasnya dikumpul kapan? Ada yang tanya, Oh, minggu depan lah. tugasnya itu Terima kasih. dikumpulkan di mana? Oh, nanti di mana ya? Dengan Tera atau Bisa nggak Anda upload di Lentera? biasanya harus buatan Harus buat harus buka soalnya dulu ya. tempat pengumpulan. Ya oke. Ya nanti saya info ya setelah saya buat dulu ya untuk upload tugas. Oke, yang kalau sudah kita akhiri sampai di sini ya, sampai ketemu minggu depan, teman-teman. Ya Pak, sebentar. Oke.